wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang kita masih dipertemukan dalam kajian kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kajian kali ini untuk temanya Winning Generation Character yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zulfikar SE yang alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum dimulai marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami' tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Akhukum fillah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang mana di kesempatan siang hari ini masih senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang masih diberikan hingga detik hari ini, termasuk di dalamnya adalah nikmat diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan di dalam rangka melangkahkan diri ini hadir di dalam majelis. Mudah-mudahan kesemuanya nikmat ini dengan berbekal nikmat iman wal Islam menghantarkan kita menjadi orang-orang yang termasuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga dengan syukur yang kita lakukan semakin mendekatkan kita kepada ridha Allah fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, ikhwani fillah, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bermuajahah kembali setelah pertemuan kita hampir 3 bulan yang lampau. Kalau tidak salah menjelang akhir tahun kita sempat bersilaturahim, dan alhamdulillah hari ini ada kemajuan dalam jumlah peserta yang hadir ya. Jadi bahkan jumlahnya yang bertambah banyak gitu, tapi jumlahnya yang bertambah kurang sehingga softnya makin maju gitu. Namun ala kulli hal, mudah-mudahan berapapun banyak yang hadir di dalam majelis seperti ini, ketika mereka melakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditinggikan derajat oleh Allah, maka mereka akan digolongkan menjadi bagian dari ahlul khair. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, maka akan difahamkan dalam urusan agama. Maka seberapapun banyak yang kita ketahui dari sumber ilmu pengetahuan, namun hakikatnya ilmu agama adalah merupakan barometer tentang seberapa jauh nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri kita. Maka sebagaimana sebuah ungkapan para salafun as-salih, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia di genggamannya, maka kuasailah ilmu dunia. Namun barang siapa yang menginginkan akhirat menjadi tempat pulang yang terbaik baginya, maka kuasai pula ilmu akhirat. Dan jikalau kita menginginkan keduanya, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat,
maka kuasailah kedua ilmu tersebut. Maka insya Allah yang namanya ilmu dunia, kita semenjak mengenal bangku sekolahan sampai hari ini, kita sudah berapa banyak habiskan dan investasikan diri, tenaga, dan waktu kita di dalam rangka mengenyam pendidikan dunia. Dari dulu kita masuk taman kanak-kanak. Cuma kalau dilihat dari sini rata-rata masih banyak yang loncat langsung SD. Begitu masuk SD 6 tahun, ya SMP 3 tahun, ya insya Allah asumsinya positif, nggak ada yang pengen menjadi master, ya. Maksudnya alias tinggal kelas gitu. 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMU, dan ketika masuk dunia kuliah, di antaranya ada yang menyelesaikan dalam kurun waktu 4, bahkan ada yang sampai 8 tahun. Mungkin juga ada yang nggak selesai-selesai kuliahnya gitu ya. Namun ala kulli hal, itu adalah investasi yang kita berikan untuk kehidupan dan kebahagiaan kita di dunia. Makanya kalau kita tanya orang yang kuliah, begitu selesai ditanya apa yang mereka inginkan, maka umumnya jawaban praktis dan pragmatis mereka akan jawab, mereka akan mencari kerja. Makanya inilah kenapa alasannya setiap ada job fair selalu penuh, ya. Karena mereka niatnya begitu selesai kuliah nyari kerja, nyari mulu, nggak kerja-kerja maksudnya. Padahal kalau mereka bilang bahwa dengan ilmu yang saya dapatkan maka saya layak mendapatkan pekerjaan sebagai katakanlah A, B, C, bukan tidak mungkin itu yang akan Allah berikan kepadanya. Tapi kita kadang-kadang udah selesai kuliah pendidikan tinggi, begitu ditanya apa yang akan Anda lakukan setelah ini, saya akan cari kerja. Makanya nyari kerja mulu sampai hari ini. Tapi insya Allah bagi teman-teman di Indosat tentu hal ini tidak berlaku, ya. Karena sekarang teman-teman sudah berada di dalam dunia pekerjaan itu sendiri, ya. Dan insya Allah bahkan ada beberapa di antara antum yang akan segera menamatkan pendidikannya selama di Indosat, ya. Ada yang menamatkannya secara ya karena mungkin ingin bangun universitas wirausaha yang lebih luas, ya. Ada juga yang nunggu nanti ditamatkan pada saat pensiun, ya. Cuma tinggal milih, antum milih yang pertama atau yang kedua kan, ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk ilmu akhirat, untuk kehidupan akhirat kita, untuk keberagamaan kita, maka berapa yang bisa kita jawab? Kalau kita menghabiskan waktu pendidikan 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, sudah 12 tahun. Pendidikan dasar sampai menengah. Pendidikan tinggi rata-rata 6 tahun. Ya. Jadi hampir 18 tahun, kalau tambah kiri kanan 20 tahun. Tapi belajar agama berapa tahun? Kadang-kadang kita kalau waktu sekolah dasar disuruh sama orang tua kita berangkat ke TPA, itu juga malas-malasan. Kadang udah manggil guru ngaji, kita ngumpet begitu guru ngaji datang, ya kan? Begitu kita gedean dikit, cuma dapat 2 jam di mata pelajaran setiap tahunnya. Ya. Setiap ketika kita mendapatkan jadwal pelajaran dalam 1 pekan, kita hanya dapat 2 jam. Begitupun kita kuliah, itu hanya dapat 2 SKS, paling tinggi 4 SKS. Ya. Maka pertanyaannya, begitu kita hari ini sedang bekerja, apa yang membuat kita kemudian mencari alasan untuk tidak menambah investasi kita dalam ilmu akhirat, dalam ilmu agama? Makanya tidak heran walaupun pendidikan kita tinggi, tidak sedikit di antara kita ilmu agamanya tidak jauh beda dengan mereka yang masih dasar. Karena mereka tidak memberikan waktu lebih terhadap ilmu agama yang seharusnya juga mereka cari sebagaimana ilmu dunia. Namun insya Allah bagi yang sudah hadir, ini adalah merupakan mereka yang mudah-mudahan kelak akan digolongkan Allah menjadi bagian dari ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi SAW juga mengapresiasi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Rawahu Bukhari. Jadi yang namanya jalan kita dari gedung C, jalan dari gedung B, baik B1 mau B2, ya kan, mau C polos, mau C1, ya. Dari gedung A ke tempat ini, insya Allah ini akan
diapresiasi kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepayahan kita jalan dari gedung-gedung sampai ke tempat gedung D ini kelak akan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Amin. Ya. Makanya di sini yang paling jauh gedung A apa gedung B ini? Hah? Gedung D yang paling jauh biasanya ya. Jadi biar kata udah ada ustadznya, dia mah tetap aja nyari makan dulu kan begitu. Ya, tapi insya Allah bukan yang di mari gitu kan. Namun ala kulli hal, ya ini memang godaan. Karena yang namanya nyari ilmu, apalagi ilmu agama, kadang-kadang nggak begitu disukain. Ya. Coba kalau yang datang, misalkan di sini siapa ya? One Direction, tapi di sini kayaknya nggak ada penggemar One Direction lah. Gitu. Misalkan yang datang di sini Lady Gaga, ya, biar kakak tergagak-gagak juga akan datang kemari kan begitu. Nggak usah diinformasikan datang. Tapi ala kulli hal, begitu ilmu agama, kita banyak aja alasannya. Ya. Aduh Ustaz, nih. Waktu kerjaan ini padat banget ini. Padat banget waktu ini. Waktu adalah uang ini. Ya. Tapi dia nggak pernah ngitung waktu dia kepada Allah itu berapa lama, gitu. Berapa banyak. Ustadz ini kan amanah. Dibandingkan pekerjaan kita selama 5 hari dalam sepekan, berapa lama kita ngabisin waktu buat ngaji? Kita kalau main Counter Strike aja bisa sampai berjam-jam kan. Kita nonton bola, ya tanding PES itu ya, bisa sampai berjam-jam. Chatting di Facebook kan bisa berjam-jam. Kagak pernah komplain. Giliran ngaji baru setengah jam. Kadang ustadz udah terlambat, dicap mulu ustadz. Wah ustadz ini mah telat mulu dah urusannya. Kadang ada ustadz udah datang, ustadz nungguin udah mau pulang baru datang jamaahnya. Tapi insya Allah mungkin di sini enggak, bukan yang di sini gitu. Yang di belahan sono. Kalau di sini mah mungkin nggak beda lah insya Allah. Ala kulli hal, ini yang diberikan apresiasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu saat pernah Imam Malik ditegur oleh khalifah yang berkuasa pada saat itu. Wahai Syekh, ajarkanlah anak-anak kami dengan Al-Muwatta. Al-Muwatta ini adalah salah satu kumpulan pelajaran-pelajaran yang dibuat dan disusun oleh Imam Malik. Salah satunya adalah pelajaran tentang ilmu fiqh dan selain sebagainya. Maka apa yang dijawab? Wahai Amirul Mukminin, kalau anak-anakmu ingin mendapatkan atau memahami Al-Muwatta, maka datanglah dia ke majelis atau di masjid yang biasa aku selenggarakan bersama masyarakat pada umumnya. Karena sesungguhnya ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Makanya beda semangatnya orang yang mendatangi sebuah majelis dengan mereka yang didatangi oleh seseorang guru. Ya. Namun ini juga tidak berlaku secara mutlak. Ya. Karena kemarin beberapa hari sempat mendapatkan amanah dakwah di atas laut Kepulauan Anambas selama 7 hari. Alhamdulillah, mereka antusias untuk mengikuti taklim selama 7 malam. Ya. Jadi setelah Isya, mereka sebelum Isya udah ngumpul. Begitu selesai Isya, taklim sampai jam 9:30 baru kelar. Besokan paginya qiyamul lail, menjelang subuh, setelah itu subuh ada lagi kuliah subuh sampai dengan menjelang jam 6. Baru kemudian sarapan dan kemudian mereka melakukan pekerjaan. Ini mungkin karena kondisinya beda ya. Karena mereka kalau jalan nggak bisa kemana-mana. Kalau mau ke darat harus naik helikopter atau chopper kurang lebih 1 jam baru bisa ketemu daratan. Nah, tapi kalau di sini insya Allah ketemu daratan mulu kan. Paling jauh gedung A, gedung B gitu. Masa untuk mendatangi gedung D aja kita merasa jerih gitu. Padahal Imam Bukhari ketika dia mencari sebuah hadis, bahkan dia mencari dan berjalan berpuluh-puluh mil jauhnya dan tidak pernah mengeluh. Maka inilah bedanya kita dengan generasi para ulama sebelum kita. Makanya mereka ketika mendapatkan ilmu, kemudian mereka mendalaminya dengan baik dan mereka mengusahakannya dengan sungguh-sungguh sehingga ada keberkahan dalam ilmu yang mereka ajarkan. Dan dalam satu riwayat dikatakan Imam Bukhari tidaklah menuliskan satu hadis kecuali sebelumnya dia akan berwudu, menyempurnakan wudunya dan kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Jadi sebelum nulis hadis, sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Nah, tinggal kita tanya sama kita. Kita kalau lagi
susah, biasanya apa yang kita lakukan? Karena kalau para sahabat, bukan hanya dia ketika punya hajat, ketika dia lagi susah, lagi galau, maka yang dilakukan adalah menyempurnakan wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, meminta kepada Allah, dan kemudian berikhtiar. Tapi kalau kita hari ini tidak sedikit begitu dapat kesusahan, dapat kebingungan, makin galau hidupnya, putus asa, dan kemudian banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Tapi insya Allah mudah-mudahan salah satu yang membantu kita menjadi perisai daripada kondisi berputus asa adalah ketika kita memiliki ilmu terhadap keberagaman kita itu sendiri. Ayyuhati fillah rahimakumullah, maka sudah seyogyanya kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan keberadaan umat Islam ini satu waktu akan mendapatkan kemenangan, satu waktu yang lainnya berada di dalam kondisi yang kalah. Dan ini yang kita sebut dengan sunnah tadawul, sunnah pergiliran, sunnah pergantian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Maka dari sononya, sebetulnya Allah sudah menggariskan bahwa ketika diturunkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka risalah al-Islam adalah menjadi agama yang hak, agama yang benar, dan Allah akan memenangkan agama yang benar ini di atas segala agama yang lain. Tapi ternyata apa yang kemudian terjadi? Kalau kita lihat, Nabi SAW mengingatkan kita, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah bagian darinya. Rawahu Hakim wa Tabrani. Dan kita bisa lihat berapa fenomena-fenomena yang terjadi di tengah kita hari ini. Kalau kita lihat hari ini masjid hanya diramaikan oleh orang-orang tua dan mereka yang miskin aja. Kira-kira ini benar apa kagak? Kira-kira benar apa kagak? Karena kalau kita tanya berapa banyak di antara kita yang gemar atau membiasakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kadang-kadang kita kalau ramai di masjid awal Ramadan doang, ya. Ujung-ujung Ramadan juga akan kembali normal, ya. Maksudnya kembali normal sepinya. Dan kalau kita lihat hari ini, masjid hanya diramaikan oleh orang-orang tua dan mereka yang miskin aja. Kalau diajakin ke masjid, yuk datang ke masjid. Ntaran dulu deh, ini kerjaan aneh masih belum selesai. Ntar kalau aneh udah pensiun baru ke masjid. Makanya wajar karena dia ngomong begitu, akhirnya masjid dipenuhi oleh orang-orang yang tua. Namun ala kulli hal, Nabi pernah mengatakan Allah menyukai orang tua yang saleh dan dia rajin ke masjid. Tapi Allah lebih cinta kepada mereka pemuda-pemuda yang banyak melakukan kesalehan dan gemar berada di masjid. Selain daripada itu, kita juga melihat bahwa Islam sebatas sisi spiritual semata, ya. Maka hari ini kita bisa lihat kalau acara meriah-meriah itu luar biasa. Zikir ini sekian ribu kali kumpul di Monas. Ada lagi peringatan Maulid Nabi. Tapi begitu peringatan Maulid Nabi, sebelum si ustadz itu datang, disambut dengan mercon sama kembang api. Padahal dalam sejarahnya nggak pernah Nabi SAW melakukan hal itu. Tapi kita begitu melakukan hal-hal yang berbau spiritual, kadang-kadang kita menisbikan masalah antara apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi kita hanya melakukan sisi spiritualnya aja. Jadi kalau urusan ibadah ya cuma di masjid aja. Ya. Padahal yang namanya ibadah adalah bukan hanya saja di masjid, tapi juga di luar masjid. Nah, selain itu kita bisa lihat fenomena umat juga hari ini adalah Islam hanya dijadikan sebatas simbol dan digunakan sebagai komoditas belaka. Maka kalau sekarang, kalau dulu anak-anak kita, ya, kalau kita pas masih jadi anak-anak orang tua kita, maghrib itu kira-kira hobinya ngayap apa baca Quran? Ya alhamdulillah baca Quran, maka kelihatan dari depan ini ahli Al-Quran semuanya, amin.
Cuma sekarang begitu kita punya anak ataupun kita punya adik, kira-kira maghrib di depan Quran apa di depan TV? Ya depan mall juga nonton TV juga urusannya. Ya gimana enggak, dulu ada biang kerok cilik itu begitu menjelang maghrib. Ya. Udah geser abis biang kerok cilik, nyambung lagi tukang bubur naik haji. Walaupun tukang buburnya ada di Saudi kagak pernah muncul itu. Ya. Abis tukang bubur naik haji, nyambung lagi ustadz fotokopi. Ya. Ini luar biasa. Padahal kapan bahagianya itu Sapi'i ya. Mana emaknya udah kawin sama kisut katanya. Mana Cang Jamal itu urusannya pelitnya luar biasa. Ya. Bukan apa, ini kebetulan lewat ngeliat iklannya begitu kan. Namun ala kulli hal intinya adalah Islam hari ini dijadikan hanya sebatas simbol dan digunakan komoditas. Makanya mulai malam ini katanya bahkan para pencari Tuhan jilid 6 udah mulai. Ya. Itu iklan ya, jadi jangan bilang ustadznya juga nonton gitu. Ya nggak sengaja kan, namanya kita ngelihat nggak sengaja ngelihat kelihatan. Gitu. Namun ala kulli hal, ya ini yang bisa menjadi fenomena umat belakangan ini. Yang lainnya hedonisme dan hura-hura ini sudah sering kita singgung ya. Bagaimana kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini banyak terjadi di antara kita. Gaya hidup pesta, ya. Kayaknya kalau nggak gaul ketinggalan zaman. Kontes idol ya sekarang diganti ekstraktor ya kalau misalkan ya, kemudian game motor, PlayStation, game online ya. Kalau di sini kelihatan insya Allah ada mantan pecandu game online ini ya. Tapi sekarang kayaknya udah jadi ahli zikir semua, alhamdulillah ya. Canduan narkoba, insya Allah yang datang ke sini mudah-mudahan nggak ada yang pernah kesentuh sama narkoba ya. Gila bola luar biasa. Nah ini kayaknya biasanya ibu-ibu yang suka nih, mbak-mbaknya suka nih nonton bola. Kalau bapak-bapaknya biasanya nonton gosip ya. Namun ala kulli hal, ya ini yang terjadi. Kita kalau tanya berapa sering kita qiyamul lail di waktu malam, mungkin kita jawab sekadarnya. Tapi kalau begitu kita tahu besok ada babak kualifikasi Piala Dunia, mana Brazil lagi yang main nanti malam jam 2 gitu. Kira-kira dibela-belain bangun itu nonton bola apa qiyamul lail? Alhamdulillah, kan jujur ya. Emang kunci pertama perubahan tuh kudu jujur ya. Kadang-kadang nonton bola ya, kalaupun dia mau qiyamul lail pas giliran iklan doang ya. Padahal harusnya kita qiyamul lail kalau emang kemudian udah selesai sempet nonton bola ya nonton. Tapi kita ini kalau udah urusan bola luar biasa dah. Makanya bahkan di negara-negara yang menyelenggarakan kompetisi bola, liga bola, baik itu di Inggris, baik itu di Spanyol dan di Italia, bola ini sudah tak ubahnya sebagaimana sebuah agama. Karena rumah-rumah ibadah mereka itu kosong. Salah satu yang bisa meramaikan rumah ibadah kalau di sana diselenggarakan nonton bareng. Jangan sampai hari ini keberagaman kita kalah dengan kehobian kita, kalah dengan kecintaan kita terhadap sebuah hobi. Yang kelima, ya kita masih lihat banyak peringatan-peringatan yang terjadi di sekitar kita, termasuk terakhir yang kemarin peringatan Maulid hanya sekedar dibuat jadi cari berkah. Nah, ini yang sebelah kanan ini gerbek Maulid, ya. Ya, sama aja gerbek Maulid. Intinya ya dikumpulin makanan sampai munjung begitu, ya. Kemudian didoain sama abdi dalam keraton. Setelah itu begitu keluar diarak diperebutkan. Padahal Nabi nggak pernah model kayak gitu. Pernah ada sahabat cerita, ya Rasulullah, saya cuma punya ini daging kambing nggak banyak. Ya ditaruh di satu mangkok atau satu baskom. Tapi apa kata Rasulullah? Tolong undang teman-teman kita. Akhirnya diundang, karena yang ngundang Nabi yang datang kurang lebih 300 orang. Tapi kemudian begitu sampai di rumah orang sahabat ini udah keringet-dingin. Ya Allah, Rasulullah ngundang banyak amat ini. Paling ini buat 5 orang juga udah habis gitu. Maka kemudian apa yang dibilang sama Rasulullah? Ya udah datang berombongan-berombongan. Jadi satu kali masuk 10 orang, udah rapi, dia keluar gantian 10 orang yang lain masuk. Nggak ada model gerbek begini. 300 orang langsung ngerebutin makanan. Tapi sampai 300 orang itu makan, itu bahkan dibawa, kalau udah bawa aja ke dapur. Ternyata masih ada lebihnya. Subhanallah. Nah ini mukjizat Nabi. Maka
kita hari ini masih banyak terjebak kepada simbol, bahkan terjebak kepada hal-hal yang ternyata masuk di tradisi dan kemudian menisbikan atau menyimpang daripada nilai-nilai yang seharusnya. Maka beberapa waktu yang lalu Ustadz Ahmad Bisri sudah menyampaikan materi tentang fikih tradisi. Nah, mudah-mudahan antum kalau ingin baca dan mengetahui lebih jauh bagaimana kita mensikapi tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita, kira-kira benar nggak nih menurut tinjauan syariahnya? Boleh apa enggak? Kalau kita melakukan gimana nih yang disampaikan oleh Nabi SAW atau yang berada di dalam hukum Al-Quran? Insya Allah bukunya ada di belakang, ya. Jadi ini bisa menjadi rujukan kita. Kita hari ini kadang-kadang melakukan sesuatu itu selalu didasari dengan katanya. Katanya guru ngaji saya begini. Padahal kalau memang ada, kita bisa menunjukkan secara bukti otentik. Nah, Yuhas sekalian yang dirahmati Allah, ya ini gerbek maulid di mana? Ya, di Keraton ya. Kalau yang sebelahnya lagi, nah itu berebut telur maulid. Sama juga di daerah Goa Makassar. Ya. Nah, intinya sih sama, berebut-berebut juga. Padahal ya itu tadi, kalau Nabi justru malah nyuruh masuk pelan-pelan, 10 orang gantian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari kondisi-kondisi itu, mari maknai menjadi seorang muslim ternyata bukan hanya sekedar euforia sesaat. Karena apa? Rasulullah telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau amat cinta kepada kita. Beliau amat menginginkan keselamatan dan keimanan bagi diri kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri. Berat rasanya oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka kalau kita lihat, inilah Nabi SAW yang cintanya amat kepada dengan kita itu luar biasa. Maka tidak heran ya, kalau kita lihat generasi sebelum kita, mereka cintanya juga sama Rasul enggak main-main. Bahkan bukan hanya saja para sahabat, pohon korma aja sangat cinta sama Nabi ya. Maka ada cerita di Madinah itu, insya Allah kalau nanti antum di sini sudah ada yang berangkat haji ya, alhamdulillah beberapa. Yang lainnya yang belum pengen berangkat, kalau pengen umroh, pengen ya. Ya, kalau yang pengen berangkat, yang kudu siap-siap ya. Jangan ada bahasa dari kita, Ustadz, saya mah belum dipanggil ya. Emang itu pas dipanggil yakin, dipanggil mau ke tanah suci apa dipanggil ke akhirat kan begitu. Kalau kita lihat, kalau di Saudi itu, di Madinah, Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi ketika dia berdakwah, terima wahyu ya, dia ada senderan tuh, senderannya pohon korma. Kadang-kadang Nabi meluk tuh pohon korma ya. Nah, hingga satu saat para sahabat mikir, ini Nabi kayaknya kurang pantas kalau dakwahnya nyender sama pohon korma. Akhirnya dibuatlah mimbar. Ketika sudah jadi mimbar, kemudian Nabi SAW menyampaikan dakwah di atas mimbar. Maka ketika belumlah Nabi selesai menyampaikan dakwah di atas mimbar, terdengar suara sesenggukan. Ya kurang lebih begitu dah. Pas dilihat kiri kanan, ini siapa yang nangis ya? Enggak taunya dideket-deketin, itu pohon korma lagi nangis. Begitu pohon korma itu nangis, maka Rasul SAW berhenti dalam dakwahnya itu sebentar, kemudian dia turun ke bawah. Maka kemudian oleh Nabi pohon korma itu dipeluk. Sampai kemudian lambat laun suara menangis dari pohon korma itu pun berhenti. Maka dikatakan oleh Nabi, andai kata saya tidak memeluk pohon korma ini, maka niscaya pohon korma ini akan menangis sampai hari kiamat, dikarenakan saking merindukannya terhadap diriku. Pohon korma aja ama rindu ama Nabi itu dahsyat luar biasa. Ya, bahkan nanti insya Allah kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi, itu nanti ngelihat ya, sebelah mimbar Rasul itu ada pohon korma dan masih diabadikan.
Insya Allah pengen tahu lebih lanjut? Ya, pengen tahu aja, pengen tahu banget. Kalau pengen tahu banget, insya Allah niatin. Kalau kita sekarang berangkat haji, kalau yang haji plus, insya Allah 2017 baru berangkat. Harganya minimal antara 70 sampai 120, 7.000 sampai 12.000 dolar. Ya, jadi kisaran 70 juta sampai 120 juta. Nah, insya Allah lah kalau teman-teman di sini kan rata-rata penghasilannya 10 koma ini. Yang segitu sih kagak susah, ya enggak? Maksudnya setelah tanggal 10 terus koma gitu. Aduh Ustadz, saya pengen banget ke sana. Ya udah, kalau emang kagak bisa pergi haji, ya kalau haji reguler, insya Allah Jakarta aja 8 sampai 9 tahun baru berangkat. Tangerang, ya termasuk Banten di dalamnya itu, hampir 10 tahun baru berangkat. Makanya sekarang yang lagi rame adalah jamaah umroh. Karena apa? Kalau mereka ngantri sedemikian lama, khawatir mereka nggak sampai. Nah, sekarang kalau misalkan antum pada pengen umroh, kira-kira pengen umroh apa kagak nih? Ya, kalau pengen umroh, insya Allah nanti bulan Juni ada. Insya Allah angkanya standar dah. Kalau antum mau pakai Garuda, kisaran 21 juta, ya. Kalau mau pakai Lion, yang penting kan pesawat mah apa aja ya. Nah, kalau pakai Lion kurang lebih 19 juta. Program 9 hari, kalau memang berminat, mudah-mudahan bisa berangkat nih yang hadir satu rombongan daan mogot ke Tanah Suci. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau emang berminat, insya Allah setelah ini ketemuannya gitu. Ya. Ya, ini bukan numpang jualan, tapi memberikan peluang bagi teman-teman. Kadang-kadang bingung, ini sekarang umroh sama siapa sih? Haji sama siapa sih? Karena hari ini banyak jamaah umroh, mereka terjebak dengan harga murah, ujung-ujungnya nggak berangkat. Nyampe ke sana, tapi terlunta-lunta di Tanah Suci. Maka insya Allah kalau kita berangkat, ini lembaganya formal, lembaganya resmi, dan insya Allah standar bintang 4 dah kalau hotel-hotel baik di Mekah ataupun di Madinah. Nah insya Allah, mudah-mudahan bisa kita sampai tuh ke kubur Nabi ya, ngelihat sebelah makam Nabi itu kan Raudhah. Raudhah itu adalah tempat salah satu di mana doa-doa kita akan diijabah. Jadi kalau yang misalkan pengen naik pangkat ya, yang pengen punya anak ya, yang pengen punya pasangan, doanya di situ. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lari ke kuburan keramat. Karena ada beberapa tempat mustajabah di Tanah Suci. Selain Raudhah adalah Multazam. Multazam itu adalah persis di antara sudut atau siku Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah sepanjang jalan itu, itulah Multazam. Nah kalau kita doa sama Allah SWT di situ, insya Allah itu akan menjadi tempat yang diijabah doa-doa kita. Kenapa saya mengatakan ini? Karena alhamdulillah sudah merasakan. Jadi ya ini sedikit menyimpang. Waktu menyampaikan di antara proposal hidup ya. Jadi kalau kita membahasakan proposal hidup, kenapa? Karena kita namanya menyelenggarakan acara aja kudu ada proposal, betul apa enggak? Masa untuk hidup kita yang puluhan tahun kita nggak pernah nyusun proposal? Maka di antara proposal hidup yang diminta pada saat itu adalah, ya Allah, jikalau Engkau masih izinkan hamba melanjutkan amanah di tempat yang sekarang, maka berikan kemudahan. Namun jikalau Engkau menginginkan ada kelebihan atau hal yang lebih baik lagi, maka dekatkan. Ya kan doanya begitu ya. Nah, ternyata begitu pulang, alhamdulillah, yang di tempat lain ternyata lebih dekat. Nah ini kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa doa-doa kita itu hakikatnya akan diijabah oleh Allah SWT, dan dalam prosesnya kita memantaskan diri agar doa kita itu diijabah. Nah, jadi insya Allah ini sekedar informasi. Jikalau nanti di antara antum ada yang berminat, ya mudah-mudahan ya kita bisa berangkat bareng. Karena insya Allah ada yang agenda Mei sama Juni. Jadi kalau kita ada niat, just do it ya. Kalau bahasa ya, Nike ya, bukan duit ya, just do it. Lakukan. Kalau kita ada niat tuh jangan nunggu entar-entaran. Kita nggak pernah tahu kapan usia kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itulah ikhwan sekalian, kalau kita kembali lagi, maka harusnya dengan beberapa fenomena-fenomena itu, dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, harusnya
umat Islam itu adalah menjadi umat yang memimpin, menjadi leader ummah. Harusnya umat Islam itu menjadi sebagaimana apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi begitu kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi tadi, kira-kira antara idealisme dengan realitas terjadi hal yang sesuai atau yang tidak sesuai? Terjadi sesuai dengan idealisme atau tidak sesuai dengan idealisme pada realitasnya? Sementara saat ini masih kita lihat ada jarak antara realitas dengan idealisme yang seharusnya. Dan jarak inilah yang kita sebut dengan gap. Ya, karena dalam ilmu manajemen antara sebuah visi dengan realitas ada kemudian jarak di antara keduanya, maka itu disebut dengan problem. Dan kondisi inilah yang harus dijembatani bukan hanya oleh para kiai, para ustadz, para habaib, ataupun para ulama. Tapi tugas menjembatani antara idealisme sebagaimana yang dijanjikan Allah sebagai agama yang akan dimenangkan dari agama-agama yang lain dengan realitas hari ini, maka setiap kita sebagai seorang muslim berkewajiban menjadi jembatan penghubung antara idealisme dengan realitas. Dan insya Allah kalau kita melihat, kita bisa memulai itu dengan menyadari bahwa salah satu kunci perubahan atau bagaimana kita menjadi jembatan penghubung itu umumnya dimulai dari generasi muda. Makanya Presiden Soekarno pernah bilang, berikan aku 10 orang pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Tapi kalau sekarang, berikan aku berapa orang pemuda, maka akan dibuat boy band atau girl band. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, padahal kalau kita lihat peran pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa ini dahsyat. Hampir seluruh teamwork yang direkrut oleh Rasulullah SAW adalah pemuda. Ya, ada sahabat Ali usia 8 tahun, Zubair bin Awam 8 tahun, Talha bin Ubaidillah 11 tahun, bahkan sampai Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab dan seterusnya. Maka insya Allah ini juga menjadi salah satu sumber inspirasi bagi kami. Nanti kemarin sempat ketemu dengan Ustadz Samson Rahman. Insya Allah nanti kita akan undang juga. Beliau yang menerjemahkan La Tahzan. Dan beliau menulis buku yang terakhir 1100 hadis yang menggugah. Nah, kemarin ketemu di Wali Songo, ngobrol-ngobrol. Sekarang beliau sedang dalam proyek penulisan Great Inspire from Prophet Muhammad SAW. Jadi dia akan mengambil nilai-nilai inspirasi dari Nabi Muhammad yang akan lintas sejarah, yang akan lintas peristiwa, bahkan yang akan lintas tokoh. Tapi yang jelas tidak lintas agama. Insya Allah dia dalam penggarapan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, Ustadz, Anda juga kebetulan lagi rencana nih buat nulis. Mudah-mudahan ya temanya kurang lebih tentang holistic self management. Dan kemudian diskusi. Kalau Ustadz memang punya ide, tolong challenge Ana untuk menulis buku. Akhirnya bilang, Ustadz, kalau antum mau, coba buat 365 hadis, ya. Kan kalau hari ada berapa dalam satu tahun? Ya, 365 hadis for teenagers. Jadi dibuat 365 hadis untuk generasi muda. Nah, jadi one day, one hadis. Nah, tadi dalam perjalanan udah mulai ngerangkum hadis-hadis yang insya Allah nggak panjang-panjang. Sekali baca, langsung hafal gitu. Dan nanti mudah-mudahan dalam hitungan 365 itu dibagi dalam 12 period. Dan setiap dalam satu period per 12, itu akan diinsert kisah pemuda-pemuda yang inspiring. Maka mohon doanya mudah-mudahan, ini udah ada challenge dari Ustadz, mudah-mudahan dari doa orang-orang yang soleh, bisa jadi itu buku. Insya Allah. Kenapa? Karena kalau kita lihat generasi-generasi muda di zaman Rasulullah dahsyat-dahsyat. Ya. Mu'adz bin Jabal, ya. Abdullah bin Abbas, ya, Ibnu Abbas yang lebih dikenal. Bahkan mereka itu dikatakan pemuda yang tua. Ya. Jadi usianya masih muda, tapi ilmunya bahkan melampaui para sahabat-sahabat yang senior. Maka bahkan dikatakan Umar ibn Khattab tidak pernah memutuskan sebuah masalah kecuali kemudian dia tolong datangkan Mu'adz bin Jabal. Padahal di situ ada sahabat-sahabat lain yang senior. Kemampuan fikihnya, kemampuan melihat sebuah permasalahan dari tinjauan syariahnya menjadikan
Mereka yang muda-muda ini bukan hanya saja muda umurnya, tapi mereka memiliki senioritas dalam pengalaman ilmunya. Dan ini harusnya yang dibangun di negeri kita. Bukan kemudian berbondong-bondong jadi boyband gitu. Berbondong-bondong jadi tokoh pop ya. Maka kita nggak tahu nanti Fatin mau dipermak kayak gimana ya. Karena makin kesini makin berubah aja tuh ya. Jilbabnya makin naik ke atas ya. Jadi kalau di Indosat nggak perlu dah ada idol model begitu ya. X Factor model gitu. Justru yang ada kayak di ITB menarik. Ada sebuah pekan tilawatil Quran. Jadi bagaimana setiap mahasiswa yang ada di ITB, mahasiswa-mahasiswi ikut terlibat dalam seleksi baik tilawah Quran, hafiz Quran, syarhil Quran, kaligrafi Al-Quran, cerdas cermat Al-Quran, dan kemudian nanti mereka akan diikut sertakan pada tingkat nasional se-Indonesia. Nah, kalau kita mudah-mudahan ya paling di Daan Mogot kita siapin dah, kita nggak perlu idol-idol yang model begitu ya. Insya Allah kita buat musabaqah hafiz Al-Quran, hifzil Quran. Karena kalau dilihat dari rata-rata teman yang hadir di sini, insya Allah sudah hafal 30 juz ya. Ya, alhamdulillah. Kalau belum 30 juz minimal juz 30 ya. Jadi suatu saat nanti kita adakan musabaqah hifzil Quran juz 30. Ya kalau ummahatnya nanti ya apakah cerdas cermat fikun nisa dan seterusnya. Jadi yang itu akan menambah keilmuan. Dan kita lihat sedihnya negeri kita seperti itu ya. Udahlah kita ditimpa dengan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai. Generasi muda kita dihabiskan dengan dunia yang seperti itu. Pertanyaannya, apa prestasi sejarah mereka ya? Ternyata dengan generasi muda yang dibina oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu menaklukkan dua imperium besar dunia, yaitu Romawi dan Persia. Mereka berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara, Sin di barat daya, Armenia dan Rusia, juga Syam dan Suriah. Ya, dan kita lihat hari ini kejadian di Suriah adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Lebih tepatnya tragedi keagamaan. Ya, kalau kita lihat di majalah Sabili yang terbaru itu, disebut bahwa memang Iran playmaker di dalam kasus Suriah ini. Karena apa? Karena ini adalah salah satu upaya melakukan syianisasi ya. Dan Suriah ini adalah salah satu gate-nya. Makanya waktu Arab Spring ya Libya habis ya. Ya Muammar Gaddafi itu naik, yang lainnya. Mesir alhamdulillah naik, yang lainnya. Tapi begitu sampai di Suriah, ini walaupun sudah habis korban jatuh kurang lebih 25 juta jiwa, dunia hari ini seakan-akan nutup mata. Maka lembaga-lembaga seperti ACT sudah teriak ya. Kalau kita aktif di dunia maya, ya di Twitter ACT itu, di saat 25 juta kurang lebih nyawa saudara-saudara kita telah melayang di Suriah, di manakah diri kita? Ya. Dan ini kita bisa lihat, pada zaman dulu justru keberadaan Suriah atau Syam ini sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Mesir, Tripoli, dan sebagian Afrika. Dan ini hanya dirampungkan dalam waktu kurun 35 tahun. Jadi inilah kenapa pentingnya generasi muda itu memiliki knowledge of Islam. Memiliki experience from history. Karena mereka akan bisa membuat sebuah perubahan yang dahsyat terhadap sebuah kondisi yang seperti hari ini. Dan insya Allah bahkan prediksi para ulama, umat Islam itu akan memimpin dunia tahun 2035 kalau tidak salah, insya Allah ya. Mudah-mudahan doa ini bisa terwujud, amin ya. 2035 umat Islam akan menjadi great leader in the world. Dan ikhwati fillahi rahimakumullah, ini adalah generasi pemuda berikutnya. Jadi setelah generasi sahabat yang masih golongan muda, maka diikuti generasi pemuda-pemuda lainnya yang mewarnai dunia. Ada Umar bin Abdul Aziz, ada Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan Muhammad Al-Fatih ini kan kemarin sudah kita lakukan simulasi ya, sudah ya? Sudah pernah Anda lakukan simulasi? Ya, karena Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah dalam usia muda 22 tahun dia menjadi khalifah, dan usia 24 tahun dia menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan representasi Bizantium.
Karena pada era sebelumnya, Nabi kan pernah waktu perang Khandaq itu menghancurkan batu di dalam parit Khandaq. Maka begitu 3 kali terlihat percikan, yang pertama akan roboh Romawi, akan jatuh Kisra, akan takluk Bizantium. Romawi sama Kisra sudah jatuh, tapi Bizantium ini belum. Di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, atau kalau dalam nama internasional Sultan Mehmed kedua. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Ayahnya udah berusaha tuh menaklukkan benteng Konstantinopel, tapi ternyata barulah pada generasi Sultan Muhammad Al-Fatih Bizantium itu dapat ditaklukkan. Karena ternyata salah satu rahasia kesuksesan Sultan Muhammad Al-Fatih bukan hanya saja dia orang yang muda, bukan hanya saja dia punya strategi perang yang hebat, tapi dia juga punya amalan-amalan soleh yang luar biasa. Makanya ketika kemudian berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel, itu terjadi pada hari Jumat. Bingung siapa nih yang jadi khatib. Akhirnya ketika tidak ada yang maju untuk jadi khatib, beliau menanyakan kepada pasukannya. Nah, kira-kira kalau pertanyaan ini disimulasikan sama teman-teman, mau ikutan apa enggak? Kira-kira bisa ikutan apa enggak? Bisa ya. Cuman ngangkat tangan doang, bisa aja atau bisa banget? Ya, bisa banget ya. Supaya yang lagi matanya terpejam berada di dunia yang lain bisa bergabung kembali di dunia nyata gitu ya. Jadi insya Allah saya hanya akan tanyakan 3 pertanyaan. Nanti kalau misalkan terusnya kalau saya tanyakan pertanyaan pertama ternyata kemudian tidak melakukan, turunkan tangannya ya. Nah, ini pengantarnya. Jadi setelah pengantar ada 3 pertanyaan. Yang ngaku dirinya sebagai seorang muslim hingga hari ini angkat tangan. Nah, ya. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih masih angkat tangan, jangan diturunin. Yang turunin berarti nggak muslim lagi ini ya. Yang pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih tanyakan kepada sekian ribu pasukannya, wahai pasukanku, siapakah di antara kalian yang semenjak akil balik hingga hari ini tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu? Jadi semenjak akil balik hingga hari ini. Ya, semenjak akil balik hingga hari ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, tinggal berapa orang? Yang ikhwannya tinggal berapa orang? Habis. Akhwatnya ada berapa orang? Ya, akhwatnya masih ada yang mungkin, aduh Ustaz saya malu ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau waktu Sultan Muhammad Al-Fatih tanyakan pertanyaan yang pertama ini, sahabat-sahabat nggak ada yang nurunin tangan. Maka ini yang diprediksi oleh Nabi, bahwa yang akan menaklukkan Bizantium adalah namanya mirip dengan namaku, dia adalah sebaik-baik pemimpin, dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Maka salah satu resep keberhasilan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah ketika mereka tidak pernah meninggalkan perintah Allah yang wajib. Nah, tapi ini baru yang pertama. Kan masih banyak tuh. Akhirnya ditanya pertanyaan yang kedua. Cuma kalau di sini kira-kira udah habis ya. Ditanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang semenjak akil balik hingga hari ini tidak pernah meninggalkan ibadah nawafil? Ya, ibadah nawafil itu ibadah tambahan, ya, diantaranya sholat sunnah rawatib. Habis semua dah ini mah ya. Nah, akhirnya dari 1000 orang katakanlah tinggal sekian ratus orang, 300 orang. Begitu 300 orang ditanya pertanyaan yang ketiga. Kalau kita udah habis ini kan ya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang semenjak akil balik hingga hari ini tidak pernah meninggalkan sholat malam setiap malam? Ya. Kira-kira kita masih ada nggak yang ngangkat tangan? Jangankan kita, pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih juga turun tangan semua. Kecuali 1 orang yang berdiri, siapa? Last man stand adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi dia semenjak akil balik hingga dia memimpin, tiap malam itu nggak pernah ninggalin yang namanya qiyamul lail. Karena ibunya juga nggak sembarangan waktu ngandung dia. Selalu berjaga dalam wudu, batal wudu, sholat sunnah wudu. Dan setiap selesai baca Quran, selesai tahajud, dia hadapkan ini, ya, mohon maaf, perutnya yang ada di kandungannya anaknya itu, kemudian ditujukan kepada benteng Konstantinopel. Duhai Allah, jadikanlah anak yang berada di dalam kandunganku ini menjadi orang yang engkau izinkan dapat menaklukkan benteng Konstantinopel. Kira-kira diijabah nggak doanya? Kalau kita punya anak, doanya pernah nggak kayak gitu? Ya, kalau kita kadang-kadang doain punya anak, biar nggak sesusah ayah dulu. Ya. Kasihan banget ayahnya. Biar nggak kayak ibu, kerja banting roda, ya kan? Kadang-kadang
ngeluh sama anaknya. Kata anak, kayaknya saya belum lahir ini udah penuh kisah tragis dalam hidup saya ini katanya. Ya sekalian dirahmati Allah. Ya inilah yang rahasia kenapa generasi pemuda memegang peranan penting. Bahkan termasuk Indonesia ini bisa kita lihat ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, namun ternyata kejayaan-kejayaan itu dipergantikan. Ya, artinya disilih pergantikan. Sesekali umat Islam menang, sekali umat Islam kalah. Waktu di perang Badar umat Islam menang, perang Uhud umat Islam kalah. Di masa kepemimpinan Rasul bersama Khalifah, maka umat Islam menjadi the leaders. Tapi hari ini kita umumnya jadi followers. Maka kalau kita ingin kembali, maka kita membutuhkan kiat-kiat antara idealisme dengan realitas apa yang harus kita lakukan. Karena Allah menjanjikan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan masa kejayaan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dari yang kafir dan supaya sebagian kalian dijadikannya gugur sebagai syuhada. Quran Surat Ali Imran ayat 140. Maka dari sinilah kita akan berupaya menjadi orang-orang yang senantiasa teguh berjuang. Karena Rasulullah menjanjikan golongan yang senantiasa menegakkan kebenaran, musuh-musuh mereka tidak akan mampu membahayakan mereka saat Allah menentukan urusannya. Artinya akan selalu di dalam lindungan Allah. Dan untuk itulah kita berupaya menjadi jembatan penghubung antara realitas dengan idealitas yang kita harapkan. Lalu bagaimana merefleksikan generasi pemenang? Insya Allah ini yang akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Ya, karena sebetulnya ini baru prolognya doang. Ya. Jadi prolognya doang. Insya Allah ada sekitar 3 kiat bagaimana kita menjadi winning generation. Cuma pertanyaannya, kira-kira kalau diselenggarakan lagi di bulan yang akan datang, teman-teman bersedia apa enggak? Kalau teman-teman bersedia, insya Allah kita akan sambung di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan per satu kali kita ketemu, ada satu yang kita dapat bawa. Paling tidak hari ini, apa yang kami hantarkan dalam bentuk prolog ini membangun awareness kita. Kita hari ini beragama kadang-kadang nggak sadar. Karena hari ini kita beragama umumnya adalah merupakan warisan. Kita beragama itu karena begitu udah lahir langsung jadi muslim. Sehingga keinginan kita memahami Islam secara kontekstual itu kadang-kadang kurang kuat. Tapi begitu dihadirkan fakta-fakta, data-data yang ada, kita bangun konstruksi pemikiran kita terhadap keberagamaan diri kita, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesempatan untuk proof, membuktikan bagaimana kita menjadi mukminuna haqqan, menjadi muttaqina haqqan, muslimuna haqqan. Sehingga kelak ketika kita diwafatkan oleh Allah, di akhir hayat kita wafat dalam kebaikan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan sambung di bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita bisa awali dengan zuhur berjamaah. Ya, karena harapannya kalau zuhur berjamaah, paling cepat, paling lama itu 1.15 kita udah selesai. Tapi kalau hari ini, karena kita juga baru mulai 1 kurang 15, maka otomatis mundur selesainya. Dan insya Allah harapan kami, setiap siapapun yang akan memberikan materi, mohon bantuannya teman-teman, untuk sama-sama zuhur berjamaah. Jadi kalau memang misalkan terkendala masalah makan, apakah mau makan lebih dulu dengan memesan kepada teman-teman yang lain, atau mungkin mengagendakan saum, sehingga zuhurnya itu kita sudah bersama dengan ustaz, siapapun pematerinya, dan kita langsung melanjutkan dengan taklim. Karena ini juga dilakukan hampir perkantoran-perkantoran di sekitar Jakarta dan wilayah sekitarnya. Jadi sangat disayangkan kalau di Daan Mogot banyak orang-orang soleh, banyak ikhwan akhwat yang soleh, tapi sayang begitu ustaz sudah datang, jam 1 kurang itu baru mulai pada datang. Ya. Tapi insya Allah kalau yang di sini mudah-mudahan tadi datanya zuhur berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kamilah sebagai seorang manusia dalam hal menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu fala takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah telah kami kita dengarkan bersama untuk kajian dari Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang masih ingin dipertanyakan untuk ikhwan akhwatnya, dipersilakan. Baik. Untuk kesimpulan kajian kali ini, jadi untuk tugas seorang muslim itu adalah menjadi penghubung antara realitas dan idealisme. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.